Ini masalah sarana prasarana. Masih benihnya begini, lemahnya sistem produksi dan distribusi benih, infrastrukturnya rusak parah. 52% infrastruktur irigasi kita yang dibangun di masa revolusi hijau itu sudah rusak. Pemda-pemda tidak mau memperbaikinya. Pemdanya maunya bikin bendungan-bendungan baru ketimbang membuat bendungan, memperbaiki bendungan yang lama. Kenapa? Karena kalau bikin bendungan baru makannya lebih banyak gitu loh, ketimbang merenovasi ini. Akhirnya ya susah karena mencari proyek baru untuk bendungan itu pemerintah kita nggak ada minat gitu loh. SDM-nya sama, SDM mulai dari Kementan sampai ke petaninya tidak diperbaiki. Ini petani kita sulit mendapatkan pinjaman keseluruhan. Dan kita lihat terakhir, lanjut slide, pasar. Akhir 2013 lalu di Bali kita sudah menandatangani di konferensi tingkat menteri, pertemuan tingkat menteri di WTO, 5 tahun ke depan kita harus hapus subsidi, liberalisasi perdagangan pangan harus disiapkan. Jadi Gita Wirjawan tiba-tiba bicara reforma agraria setelah menandatangani ini gitu loh. Ini luar biasa ini, betapa kita itu punya pemimpin atau calon-calon pemimpin tuh yang ngomong kadang-kadang gak ngira-kira gitu loh. Setelah dia tanda tangani agreement on agriculture, tiba-tiba dia mau mencalonkan diri dan visi misinya kita akan menjalankan reforma agraria katanya. Lalu impor pangan kita makin merajalela. Sudah dijelaskan tadi itu. Terutama sapi, Pak. Susah ini sapi nih. Karena produksinya ada di NTT, kapalnya kecil-kecil katanya. Ngangkutnya susah. Sekali ngangkut kapalnya maksimal 100 gitu. Lah Australia sekali ngangkut sapi katanya bisa 10.000 per kapal. Ya susah bersaingnya. Jadi ini agak bisa tapi sesungguhnya simple dijalankan. Lanjut. Nah, bagaimana pemerintah hari ini menjawabnya? Soal-soal tadi itu. Kalau soalnya masih di lahan, sarana produksi, perlindungan pasar, bagaimana pemerintah yang sekarang ini, masih presiden kita masih Pak SBY, Pak belum ganti, harus ganti. Ini bilang begini nih, dia keluarkan peraturannya, maju slide-nya. Dia sangat khawatir tentang konversi lahan karena disuarakan di mana-mana. Lahan pertanian berubah menjadi perumahan, berubah menjadi industri, berubah dan seterusnya. Lalu dia keluarkan Undang-Undang 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dilindungi lahan-lahannya. Dilindungi lahannya, lupa bahwa petani kita mengkonversi lahan itu, misalnya saya punya tanah kecil, mau macul tiap hari kok ya gimana gitu. Akhirnya ya udahlah saya buat bengkel aja, mumpung tanahnya di pinggir jalan gitu loh. Kan banyak alasan konversi itu. Atau saya jual aja lah karena bisa saya belikan sepeda motor ngojek sisan gitu loh. Jadi alasan konversi itu sebagian besar lagi-lagi soal gurem, Pak. Soalnya satu itu lagi, gurem. Lalu diwajibkan Pemda-Pemda membuat rencana soal zonasi kawasan pertanian pangan, lalu diperdakan. Pemdanya nggak berani. Makanya dari 500-an kabupaten kota hanya 124 kabupaten. Mengapa? Karena di dalam peraturan ini kalau nanti telah ditetapkan zona kawasan pangan itu, ada petani yang mengkonversi lahannya, dia bisa dipidana. Dia bisa dipidana itu. Kalau ada orang mau mengkonversi lahan, dia harus menggantinya menjadi 2 kali luas. Jadi ya aturan ini akhirnya menjadi rumit diimplementasikan. Masuk lagi. Dijawab lagi, petani kita kurang perlindungan, kurang pemberdayaan katanya.
Dijawab pakai undang-undang yang baru lagi. Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Niatnya sih ingin mempermudah petani memperoleh lahan, dukungan teknologi dan modal, perlindungan kalau gagal panen, dikasih asuransi nanti, lalu ada perlindungan pasarnya. Niatnya keren, mantap kata orang. Kata Sultan Batugana, masuk tuh barang katanya. Ini, masuk tuh barang katanya. Ternyata tidak Pak, tidak masuk barangnya. Ternyata pasal 59-nya dikatakan bahwa kemudahan petani memperoleh lahan pertanian itu dalam bentuk hak sewa. Negara menurut konstitusi kita itu adalah menguasai, bukan memiliki. Lah kok undang-undangnya bilang hak sewa. Nah ini mungkin nggak belajar dari pendiri fakultas-fakultas hukum kita. Kok bisa itu hak sewa? Nah akhirnya kita gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya dibatalkan. Negara itu bukan pemilik tanah. Hak sewa pun sudah dihapus oleh UU PA. Lah kok ini dihidupkan kembali? Lalu yang boleh memperoleh bantuan dan pemberdayaan itu harus kelompok tani katanya. Tapi kelompok taninya diwajibkan yang begini nih. Bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani. Seperti ini. Jadi mirip-mirip lagi Orde Baru, wajib bikin organisasi tani dan segala macam. Padahal kenyataannya sekarang ini. Akhirnya di desa-desa kita ini ya ceritanya, ayo kata Dinas Pertanian, bikin gapoktan supaya dapat bibit katanya. Ayo bikin gapoktan supaya dapat sapi katanya. Jadi membuat organisasi itu adalah untuk mendapatkan bantuan. Dirusak lagi ini. Petani-petani kita dirusak. Lanjut. Ada lagi SBY ini. Dia udah pidato tahun 2007 itu. Bahkan ya, dia sempat nangis Pak. SBY ini nangis Pak, ngasih sertifikat tanah di Istana Bogor. Kalau pernah lihat ceritanya itu, bukan cerita gitu loh. Ada dokumentasinya. Dia nangis, tanah harus diberikan kepada rakyat-rakyat kita dan seterusnya, dikasih sertifikat tanah. Rencananya 8 juta. Rencana lagi-lagi. Karena rencana itu tidak pernah turun dari wacana ke implementasi. Akhirnya ya semacam ini. Jadi soal kita itu ketika lahan itu harus diselesaikan kalau mau membuat kedaulatan pangan. Kita masuk Mas, negara butuh reforma agraria. Itu amanat konstitusi kita, itu karena tujuan kemerdekaan kita, itu juga tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang sejarahnya dilahirkan di UGM. Jadi kalau ada presiden dari alumni UGM ini wajib ini menjalankan ini. Jadi reforma agraria itu bukan semata-mata mewujudkan kedaulatan pangan, tetapi untuk sila ketiga kita Pak. Sila kelima bukan sila ketiga, mohon maaf. Keadilan sosial. Jadi harus ditata struktur kita. Kenapa harus ditata strukturnya? Kita lihat Pak. Ini ketimpangannya, karena teman-teman ada yang di kehutanan, pengundangnya juga, lihat nih, hutan kita Pak. Hutan kita ini 69% menurut Undang-Undang 4199 itu ditunjuk sebagai kawasan hutan. Ditunjuk aja. Penunjukan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penunjukan katanya, oke penunjukan. Kira-kira segini, 88%-nya belum ditata batas.
Presiden mendatang itu wajib menurunkan dana untuk melakukan tata batas ini. Kalau enggak rakyat kita terus-menerus kehilangan tanah-tanahnya, karena kalau Menteri Kehutanannya layak kata Pak Profesor Mahfuz tadi, ya ini dikasihkan ke HPH semua, Pak. Lihat ini, HTI kita 9,3 juta hektar hanya untuk 262 perusahaan. Kalau dikompres lagi mungkin hanya 10 grup. Ya. Kalau dikompres lagi. Lah untuk rakyat berapa? 630.000. Lumayan katanya. Daripada nggak ada. HPH 21 juta. Untuk siapa? Ya 303 perusahaan, dikompres lagi paling 10 grup. Ini hutan. Timpang sekali. Padahal di dalam hutan itu, Pak, karena tata batasnya belum jelas, ditunjuk saja oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Undang-Undang 41 itu, ada 33.000 desa di dalam kawasan hutan itu tidak jelas. Desa definitif, tapi kalau ada orang mau nyertifikatkan tanahnya, yang ditangkap BPN, Pak. Yang ditangkap BPN masuk bui. Ini nyata, bukan cerita di Republik entah di mana, ini di Indonesia. Lanjut. Nah ini BPN. BPN itu telah menerbitkan 26 juta sekian bidang tanah. Sekitar 72 juta hektar. Hanya 10.000 HGU. Tapi kok luasnya itu 46%. Jadi HGU itu siapa? Perkebunan, Pak. HGU itu, hak guna usaha. Timpang sekali. Makanya menurut BPN ada 0,2% penduduk menguasai 56% aset. Timpang, inilah yang harus dikerjakan. Ini contoh sawit saja, di 8 provinsi. Sudah 15 juta hektar. Belum tentu ini ber-HGU, Pak. Bisa juga di dalam kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Biasa itu. Sawit di dalam kawasan hutan itu biasa. Bupatinya ya main mata, polisinya ya main mata, ya lumayan buat ATM katanya. Gak bayar pajak masalahnya. Masalahnya itu.